Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Al-Fajri dari lokal Pai 2D dengan NIM 235310882. Yang terhormat Bapak Alpen Putra LCMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, dan saya ucapkan terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mengikuti ujian akhir semester ini dan sudah memberikan tugas untuk saya mengambil nilai kepada Bapak. Saya menjelaskan materi kali ini dengan tema metode memahami hadis. Jadi, metode itu berasal dari kata Yunani yaitu metodos, yang artinya cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris artinya method, yang artinya cara. Tapi juga bangsa Arab berhasil mengartikannya dengan tarikat atau manhaj. Dalam bahasa Indonesia yaitu cara untuk melaksanakan suatu pekerjaan supaya cepat selesai. Terus juga ada arti memahami atau pengertian memahami. Memahami itu berasal dari kata syarh atau syarah, dari kata bangsa Arabnya yaitu salaha yasrahu syarhan, yang artinya menerangkan, membukakan, dan juga melampangkan. Kata syarah itu mengarah pada hadis. Sebenarnya sama dengan tafsir. Kata syarah dan tafsir itu sama, tapi syarah dispesifikkan untuk hadis dan ilmu dan disiplin ilmu yang lainnya. Sedangkan tafsir itu dispesifikkan untuk memahami Al-Quran. Jadi, metode memahami hadis atau syarah hadis adalah metode atau salah satu disiplin ilmu untuk memahami tentang hadis. Adapun 3 metode untuk memahaminya. Yang pertama adalah metode tahlili atau analitis. Metode tahlili itu sendiri itu memahami suatu hadis itu secara mendalam dan juga secara teliti atau secara tidak bisa dibilang secara detail gitu. Dan manfaatnya juga memberikan pemahaman kepada masyarakat yang rinci. Tapi di metode tahlili ini atau analisis ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya, si pensyarah atau si pemahami itu bisa mengungkapkan ide gagasannya di dalam sana. Dan juga bisa dibilang memuat ide gagasan yang cukup luas. Jadi pemahamannya tidak tertahan. Atau pemahaman si pensyarah tidak mencakup itu saja. Dia bisa memahami secara luas, secara rinci, dan juga secara universal. Dan juga dia bisa dibilang memuat ruang lingkup yang cukup luas di dalam hadis tersebut. Ruang lingkup pembahasannya itu tidak stagnan atau tidak juga membosankan atau tidak juga terlalu kaku. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya itu secara tidak langsung si pensyarah itu memberi penjelasan subjektif atau sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa memikirkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku, dan juga menjadikan petunjuk dari hadis tersebut menjadi petunjuk yang bisa dibilang parsial atau secara tidak utuh, dikarenakan pemahaman hadis tersebut atau redaksi hadis tersebut diberikan redaksi pemahaman yang lain sehingga tidak menjadi suatu hal yang berkaitan dengan hadis yang lain gitu. Atau redaksi hadis tersebut diberi pemahaman yang tapi tidak memperdulikan redaksi hadis yang sama atau yang mirip dengan hadis yang pertama ini gitu. Terus yang kedua ada metode ijmali atau global. Metode ijmali ini seperti dalam kitab Al-Kutub Al-Sittah yang dijelaskan secara berurutan dan juga singkat dan padat. Kelebihannya ya singkat dan padat, praktis, bisa dipahami dengan mudah, bahasa yang dipahami juga tidak bertele-tele, dan bisa diserap dengan mudah. Nah, kekurangannya ini bisa menyebabkan petunjuk hadis menjadi parsial atau tidak mendukung hadis tersebut secara utuh. Karena pemahamannya yang secara singkat ini tidak bisa menjelaskan semuanya atau pengertian dari kenapa hadis ini bisa ada atau kenapa hadis ini bisa muncul. Terus juga tidak ada ruang untuk mengutarakan ide gagasan tentang hadis tersebut karena semuanya sudah dipahami dan semuanya sudah dijelaskan dalam satu kitab itu, dijelaskan secara singkat dan padat, tidak ada penjelasan yang lebih luas lagi gitu.
Terus juga yang ketiga ada metode muqarrin atau komparatif, ya komparatif. Nah, metode muqarrin ini tuh pengertiannya ada dua, yaitu redaksi yang sama dijadikan satu, atau redaksi dari hadis yang sama yang mirip dijadikan satu dalam kasus yang sama, atau redaksi yang tidak sama tapi dijadikan dalam kasus yang sama gitu. Terus yang kedua, hadis tersebut mengumpulkan dari pendapat-pendapat pensarahan atau pendapat-pendapat para ulama, dikumpulkan jadi satu, diidentifikasi dan dilihat mana hadis yang bisa dibilang relevan gitu. Nah, kelebihan dari hadis ini itu bisa dibilang wawasannya cukup luas, karena dari pendapat ulama-ulama yang sudah ada bisa dibilang dijadikan pembandingan gitu. Terus juga bersikap toleran. Bersikap toleran itu pendapat yang banyak, gagasan yang banyak, itu kita harus toleransi atau menerima gagasan yang banyak tersebut dengan tidak mengedepankan sikap egois kita tentang gagasan kita sendiri. Terus juga berguna bagi mereka yang ingin mempelajari berbagai pendapat dari satu hadis tersebut, karena satu hadis tersebut memiliki banyak penafsiran biasanya. Dan kekurangannya tidak relevan bagi pemula yang ingin mempelajari hadis-hadis yang bisa dibilang yang ingin dipelajari tersebut, karena pendapatnya banyak dan juga sulit untuk memilih mana pendapat yang menurut kalian itu benar. Dan juga tidak dapat dijadikan acuan menjawab persoalan-persoalan yang ada di era sekarang atau era-era perkembangan zaman ini. Karena hadis ini lebih mengedepankan atau lebih banyak menelusuri pendapat lama atau pemahaman lama tentang hadis-hadis yang ada, tapi tidak sama sekali mengungkapkan pendapat baru. Jadi, menurut Yusuf Al-Qaradawi, ada pedoman-pedoman yang harus kita pegang dalam mempelajari hadis. Yang pertama, teliti. Dengan hadis yang ada kita harus teliti. Teliti dengan hadis itu apa sebab turunnya, sebab adanya hadis ini. Siapa matanya, siapa perawinya, apakah ini benar ada apa enggak gitu. Makanya kita penting mempelajari metode, mempelajari hadis. Terus juga berimbang. Bisa dibilang berimbang utuh, tidak parsial atau tidak kurang sama sekali. Jadi hadis tersebut utuh, beneran utuh, kita pelajari ya utuh, dan tidak ada pemahaman atau kandungan yang tertinggal. Terus juga kreatif. Kreatif itu maksudnya tidak statis pemikiran kita, tidak stagnan. Jadi hadis yang ada kita kembangkan di permasalahan era-era sekarang atau di perkembangan zaman era modern ini. Terus juga ikhlas. Jika hati kita menerima dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, insya Allah hadis yang kita pelajari bisa masuk ke pemikiran kita dan kita bisa paham. Jika dengan terpaksa, maka biasanya itu lebih banyak mengeluh daripada mendapatkan ilmunya. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada benar itu datangnya dari Allah, jika ada salahnya itu datangnya dari saya. Saya Irfan Al-Fajri pamit undur diri. Saya akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.